Annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman sekalian? Seperti biasanya, kali ini kita akan belajar mengenai dua tata bahasa dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah mengenai 읍시다 dan yang kedua mengenai nentongan. Apa artinya, kapan digunakan, dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Simaklah penjelasan berikut ini. 읍시다 diletakkan pada kata kerja dan digunakan oleh pembicara untuk menyarankan, meminta, atau mengajak lawan bicara yang mempunyai status sama atau di bawahnya supaya melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Biasanya, 읍시다 ini banyak kita jumpai dalam slogan, peringatan, atau pengumuman. Ingat ya, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Mengapa demikian? Karena jika digunakan kepada orang yang lebih tinggi statusnya, maka akan tidak sopan. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa 읍시다 yang berfungsi untuk membentuk kalimat ajakan ini bisa disejajarkan dengan ungkapan mari kita ... Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama digunakan bersama dengan kata kerja. Bagaimanakah cara menggunakan 읍시다 ini? Ya, jika akar kata kerja berakhiran dengan vokal atau konsonan real, maka bentuk yang dilekatkan pada akar kata kerja tersebut adalah bi읍시다. Misalnya, 가다 menjadi 갑시다, mari kita pergi. 만들다, 만듭시다, mari kita membuat. Ingat, akhiran real harus kita lesapkan terlebih dahulu. Dan kemudian hada menjadi 합시다, mari kita lakukan. Kemudian, jika akar kata kerja berakhiran dengan konsonan, kecuali real, maka bentuk yang digunakan adalah 읍시다. Sebagai contoh, 먹다 menjadi 먹읍시다, mari makan. 닫다, 닫읍시다, mari kita tutup. Teman-teman sekalian, mari kita berlatih menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Oh ya, sebagai informasi, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kehidupan di sebuah asrama. Mari kita tidak menaruh barang di koridor. 복도에 물건을 두지 맙시다. Kalau ada fasilitas yang rusak, mari kita sampaikan ke pengurus. 시설물이 파손되면 관리인에게 이야기합시다. Ketika keluar rumah, mari kita pastikan untuk menutup pintu keluar masuknya. 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. Selanjutnya, silahkan dengarkan percakapan sederhana ini. 버스가 안 오네요. 택시를 탈까요? Wah, bisnya belum datang juga nih. Bagaimana kalau kita naik taksi saja? 아니요, 조금 더 기다립시다. Tidak, mari kita tunggu sebentar lagi. Percakapan berikutnya. 기숙사 대청소 언제 할까요? 이번 주말에 쉬니까 이번 주에 합시다. Karena akhir minggu ini libur, mari kita lakukan akhir minggu ini saja. Apa tadi yang dibicarakan oleh pembicara pertama kepada lawan bicaranya? Ya, dia menanyakan kapan melakukan kegiatan bersih-bersih seluruh asrama. Kemudian, apa respon lawan bicaranya? Ya, berhubung akhir minggu adalah hari libur, dia mengajak bagaimana kalau bersih-bersih dilakukan di akhir minggu ini saja. Teman-teman, tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai nentongan. Nentongan dilekatkan pada kata kerja dan digunakan untuk menyatakan jangka waktu berlangsungnya suatu kegiatan atau keadaan. Bisa juga digunakan dengan melekatkan partikel e di belakangnya, sehingga menjadi nentongane. Meskipun subjek kalimat depan dan belakang berbeda, nentongan tetap bisa digunakan. Kemudian, kata dongan juga bisa digunakan bersama dengan kata benda yang menyatakan waktu. Dalam bahasa Indonesia, struktur ini bisa disepadankan dengan ungkapan
selama suatu kegiatan dilakukan atau selama ... Mari kita berlatih menerjemahkan kalimat berikut ini. Selama tinggal di Korea, saya ingin berwisata ke berbagai tempat. 한국에 사는 동안 여러 곳을 여행하고 싶어요. Selagi Pak Guru atau Bu Guru menjelaskan, kita tidak boleh berisik. 선생님이 설명을 하는 동안 떠들면 안 돼요. Selagi istri mencuci piring, suami menyapu. 아내가 설거지를 하는 동안 남편은 청소를 했어요. Berikutnya, silahkan dengarkan percakapan pendek berikut ini. 리안 씨를 기다리는 동안 같이 커피를 마실까요? Selama menunggu Rian, bagaimana kalau kita minum kopi? 그럽시다. Mari kita lakukan. Percakapan kedua, 밖에 나가 있는 동안에 전기장판을 꼭 끄세요. selagi kita keluar, kasur listrik harus dimatikan. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Apa yang diperintahkan oleh pembicara pertama tadi? Ya, dia meminta lawan bicaranya untuk mematikan kasur listrik selagi keluar. Teman-teman, mari kita ulang sebentar pelajaran kita kali ini. Biepsida atau epsida adalah struktur yang digunakan untuk mengajak, menyarankan, atau memerintah lawan bicara untuk melakukan suatu hal. Dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan mari ... Kemudian, nentongan atau dongan digunakan untuk menyatakan jangka waktu berlangsungnya suatu kegiatan atau suatu keadaan, yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan selama ... 여러분, 복습을 미루지 맙시다. 다음 시간에 만나요. Teman-teman, jangan menunda untuk mengulangi pelajaran kali ini ya. Sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya.